وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat isya serta tarawih yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keutamaan ibadah itu terbagi kepada 3 macam. Pertama, keutamaan ibadah dari segi materi ibadah. Ibadah wajib lebih utama dari ibadah sunat. Puasa wajib lebih utama dari puasa sunat. Zakat lebih utama daripada sedekah. Pahalanya pun lebih. Puasa wajib lebih besar pahalanya dari puasa sunat. Zakat lebih besar pahalanya daripada infak biasa atau sedekah sunat. Jadi keutamaan atau kelebihan ibadah itu dari sisi materi ibadah atau zat ibadah. Yang kedua, keutamaan ibadah yang berkaitan dengan tempat. Beribadah di Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Nabawi. Beribadah di Masjidil Haram 1 kali sholat dibalas dengan 100.000. Beribadah di Masjid Nabawi 1 kali sholat dibalas dengan 1.000. Beribadah di Masjid Nabawi lebih afdal dari Masjid Aqsa, karena beribadah di Masjid Aqsa hanya dibalas 500 kali lipat. Beribadah di masjid lebih utama dari musola, karena di masjid bisa i'tikaf, di musola tidak sah i'tikaf. Beribadah di masjid yang lebih besar lebih utama daripada beribadah di masjid yang lebih kecil. Ini yang berkaitan dengan tempat. Begitu juga ibadah ini ada yang lebih utama berkaitan dengan waktu. Beribadah di bulan Ramadan lebih afdal daripada di luar Ramadan. Beribadah di sepertiga akhir malam lebih utama dari beribadah di awal malam. Beribadah di malam hari lebih utama daripada beribadah di siang hari. Jadi ada 3. Ada yang berkaitan dengan materi ibadah, ada yang berkaitan dengan tempat ibadah, ada yang berkaitan keutamaan ibadah itu berkaitan dengan waktu. Jadi kita pada saat sekarang ini ditempatkan pada posisi waktu yang paling baik, yaitu di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini semua ibadah ditingkatkan pahala. Pahala wajib dibalas menjadi 70 kali lipat. Ibadah sunat dibalas pahalanya menjadi seperti ibadah wajib. Jadi bulan Ramadan ini adalah waktu yang paling bagus dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu bulan yang paling afdal adalah bulan Ramadan. Dalam 1 hari siang yang paling afdal itu adalah hari wukuf di Arafah. Dalam 1 malam dalam 1 tahun itu malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Dalam 1 minggu itu hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Dalam 24 jam itu hari yang paling bagus adalah pada hari Jumat sewaktu khatib berkhutbah. Dan malam yang paling afdal dalam 24 jam adalah sepertiga akhir malam. Kenapa Allah buat seperti itu? Karena manusia itu, kata Sayyid Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti, dia mengatakan al-insan bainal musayyar wal mukhayyar.
Manusia itu diantara dia dijalankan seperti robot, dia tidak bisa buat apa-apa. Dan diantara musayyar dan mukhayyar, dan mukhayyar itu manusia itu bisa memilih. Yang musayyar itu kita tidak bisa memilih. Kenapa? Karena kita diciptakan memang tidak bisa memilih. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah kita itu laki-laki, kita nggak bisa pilih. Nggak bisa kita berdoa, ya Allah malam Ramadan ini aku berdoa supaya aku jadi perempuan aja. Karena bulan Ramadan ini doa mustajab. Saya memilih untuk jadi perempuan aja. Karena sudah bosan jadi laki-laki, sudah lama jadi laki-laki. Nah ini nggak bisa, karena kita musayyar. Dalam hal ini kita tidak bisa memilih, kita hanya menjalani saja. Tapi kalau kita memilih untuk melaksanakan yang terbaik, malam ini saya akan melaksanakan sholat malam 100 rakaat. Saya memilih 11 rakaat. Saya memilih 23 rakaat. Itu mukhayyar, kita bisa memilih. Maka Allah tetapkan ada ibadah yang bisa kita pilih, ada waktu yang bisa kita pilih, ada tempat yang paling bagus yang bisa kita pilih. Karena dari satu sisi manusia itu adalah mukhayyar, dia bisa memilih mana dia mau. Dari satu sisi manusia itu tidak bisa memilih. Sebagai contoh supaya bisa paham, berjalan kaki kita tersepak batu, lekamlah kuku, itu tidak berdosa. Berjalan kaki di malam hari tersepak batu, lekam kuku, berdosa atau tidak? Tidak berdosa, karena kita musayyar, tak bisa memilih. Perbuatan itu bukan perbuatan kita. Allah sudah menjalankan kita seperti itu, tidak ada kesengajaan. Tersepak batu, lekam kuku, tidak berdosa. Berjalan kita disepaknya batu, langsung disepaknya batu, lekam kukunya, berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia telah mencelakakan dirinya. Dalam hal ini kita mukhayyar, kita bisa pilih antara menyepak dan tersepak. Kalau musayyar tadi kita tak bisa memilih. Di situ ada perbuatan Allah pada diri kita. Tidak bisa apa-apa. Kalau Allah sudah takdirkan kita ini mati, kita tidak bisa memilih lagi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjamaah pasti mati. Bisa kita memilih, saya tak mau mati ya Allah, nanti aja lah udah mati orang semua baru saya mati. Gak bisa, karena kita pasti mengalami mati. Itu namanya kita insan yang musayyar. Tapi kalau kita minta supaya panjangkan umur ya Allah, murahkan rezeki ya Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang doa itu mustajab, kita mohon sama Allah, bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena dari satu sisi kita itu adalah makhluk yang mukhayyar, bisa milih, bisa berusaha. Jadi ada tempatnya. Ada sesuatu hal yang tak bisa kita pilih, Allah takdirkan kepada kita, itu tidak bisa kita pilih. Dalam halnya bulan Ramadan ini kita bisa memilih, bisa memilih mau diampunkan dosa kita semuanya atau tidak, kita bisa pilih. Makanya kata Nabi, celakalah umatku apabila masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, dosanya tak diampunkan Allah. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kesempatan itu. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang mukhayyar, dihadapkan kepada pilihan. Mau diampunkan dosa atau tidak? Serah. Karena kita adalah makhluk yang mukhayyar. Tapi kalau misalnya kita meminta kepada Allah, ya Allah bulan Ramadan ini tak usahlah 30, buatlah sampai 3 bulan. Gak bisa. Kita dalam hal ini musayyar,
disuruh menjalani aja. Jalanilah bulan Ramadan ini. Batasnya 29 hari atau 30. Dari tanggal 31 dan tanggal 28. Jalanilah itu. Itu namanya dalam posisi ini kita adalah makhluk yang musayyar, bukan mukhayyar. Tapi untuk menjalani aktivitas dalam ibadah ini, baik bersedekah, salat tarawih, i'tikaf, tilawatul Quran, mengerjakan umrah, kita mukhayyar, kita boleh pilih. Mau kita khatamkan Quran bulan Ramadan bisa. Mau tidur saja bisa. Saya pilih tidur aja lah Ustaz. Kenapa? Karena tidurnya orang puasa itu ibadah. Masih kan? Dapat pahala tidur dia. Nah, saya mau khatamkan Quran berapa kali? 1 bulan ini paling tidak 2 kali. Bisa? Mau kaya? Nah, pilihan ada pada kita. Ada yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Inilah yang dimaksud oleh Sayyid Ramadan Al-Buti yang mengatakan al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu bisa pilih, bisa tidak. Oh, tahun ini kita tarawih 11 rakaat sama witir. Tahun depan kita rombak menjadi 23. Datang kawan yang lain, nggak usahlah kita tambah. Kita ikut saja Masjidil Haram. Masjidil Haram sudah mengurangi sekarang. Dulu 23, sekarang tinggal 13. Nah, tahun depan kita kurangi 11 kurang 10, tinggal 1 rakaat aja. Jadi kita 1 rakaat aja tahun depan sholat. Kenapa? Karena mengikut Masjidil Haram. Masjidil Haram 23 dikurangi 10 tinggal 13. Nah, Masjid Al-Muslimin ini mau dikurangi atau mau ditambah? Tetap tambah bagus. Berarti ini jemaahnya jemaah mufajar semua ini. Dia bisa bertambah, tambah 23. Oh, tetap 11. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia antara bisa menjalani, dihadapkan kepadanya, tidak ada pilihan lain. Ya jalani aja. Manusia juga bisa memilih apa yang dia mau. Itulah manusia. Maka ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah. Kalau aliran Jabariyah itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia itu seperti robot aja ya. Apa yang kita buat itu karena Allah yang berbuat, Allah yang menggerakkan. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Jabariyah. Nah, Qadariyah tidak. Kita yang berbuat sama sekali. Kita yang berbuat. Kalau mau masuk surga, kita. Tak mau masuk surga, bisa juga. Qadariyah. Datang aliran ahli sunnah wal jamaah untuk mendamaikan dua ini. Antara Jabariyah dan Qadariyah, masuklah ahli sunnah wal jamaah. Ada saatnya kita seperti robot, tidak bisa buat apa-apa. Kalau Allah menentukan kita macam itu, begitulah. Itulah namanya dalam istilah tauhid takdir mubram namanya. Tak bisa dirubah. Ada kalanya kita bisa memilih. Nah, bisa kita. Makanya kata Imam Syahid Hasan Al-Banna yang mengatakan kalau mau mati husnul khatimah itu bisa diprogram dari sekarang. Dengan amaliyah kita, dengan doa kita, selalu kita berdoa Allahumma khtim lana husnul khatimah. Allah takhtim alaina bisu'il khatimah. Bisa. Kalau menurut Jabariyah sama Qadariyah enggak bisa. Kata Jabariyah memang sudah kita ditakdirkan masuk surga semenjak lahir kita di alam rahim, sudah ditentukan kita sebagai ahli surga atau ahli neraka. Enggak bisa. Jadi kata para sahabat, ya Rasulullah, apa lagi kita beramal? Untuk apa kita beramal kalau sudah dituliskan sebagai ahli surga atau ahli neraka? Apa kata Nabi? Kullun muyassarlah. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah, tergantung Anda pilih yang mana. Nah,
baca ciri-ciri orang ahli surga dalam Al-Quran. Orang ahli surga itu kurang tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang ahli surga itu sedikit tidur, bukan sedikit-sedikit tidur. Orang ahli surga adalah sedikit tidur, bukan sedikit-sedikit tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Di malam hari mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Orang kafir nanti di akhirat dikhitab oleh Allah. Allah berfirman kepada orang kafir, azhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Semua kebaikan-kebaikan kamu di dunia sudah kau habiskan. Tidak ada lagi kau dapat kebaikan di akhirat ini. Orang ahli surga itu jangan dipuaskan semua kebaikan, semua yang beriman, jangan dihabiskan di dunia ini. Tinggalkan sisanya, masih ada lagi kenikmatan yang abadi di surga. Jadi kita disuruh menderita, suruh kita bersakit-sakit. Inilah puasa. Disuruh kita bersakit-sakit, menahan lapar, imsak, menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada membatalkan puasa, menahan diri daripada jima. Ini baru menahan diri dari membatalkan puasa. Itu puasa orang awam itu. Ya, puasa orang kebanyakan hanya sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa. Mau kita tingkatkan lagi, bisa imsak. Imsak, menahan diri dari segala larangan Allah. Ini dah tingkat tinggi. Ini puasa S2. Sudah lumayan bagus. Segala yang dilarang Allah dia tinggalkan. Seluruh larangan Allah, makanan yang haram, pandangan yang haram, menjamah yang haram, melangkah ke tempat yang haram, berkata yang haram, semua ditinggalkan. Ini namanya puasa orang yang sudah khusus, spesial. Ya, spesial puasa. Ada yang lebih utama lagi. Ini puasa para nabi, puasa para waliullah, puasa orang yang muhibbin, muqarrabin kepada Allah. Imsak, menahan diri, menghadang makhluk itu tidak boleh masuk ke dalam hati. Yang namanya makhluk tidak boleh menetap dalam hati. Popularitas itu makhluk, tidak ada dalam hati. Suka dipuji, takut dicaci, itu makhluk, dia hilang. Mobil tidak ada dalam hati. Rumah tidak ada dalam hati. Keluarga, istri tidak ada dalam hati. Lalu dalam hatinya apa? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hatinya selain Allah. Banyak uangnya, tapi hanya disimpan di dalam peti, tidak disimpan di dalam hati. Lebar kebun sawitnya, itu uangnya hanya disimpan dalam peti, tidak dalam hati. Nah, ini puasa yang sudah super khusus. Banyak orang memasukkan sesuatu makhluk itu ke dalam hatinya. Tentunya kalau sudah tergores makhluk ini, tergores hati. Pakai mobil baru, tergores bodi mobilnya, kaca mobilnya, tergores hatinya. Kenapa tergores hatinya? Karena mobil tadi sudah masuk dalam hati. Ya, uangnya banyak, hilang, dirampok orang, stres dia terus. Kenapa? Karena uang sudah masuk dalam hati, bahkan sudah masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga dengan kehilangan dapat musibah tadi, dia stres, terus stroke, dan akhirnya stop, meninggal. Kenapa? Karena dia tidak tahan diuji dengan dicabutnya oleh Allah
makhluk dari dalam hati. Nah, puasa ini tujuannya adalah menjadi manusia yang bertakwa. Bertakwa itu adalah tingkat yang paling tinggi hubungan kita kepada Allah. Kalau sudah hubungan kita kepada Allah sangat dekat, itu orang-orang itu muttaqin. Orang-orang yang bagus hubungannya kepada manusia itu disebut orang yang adil. Jadi hablum minan nasnya bagus, orang itu disebut dengan adil. Hablum minallahnya bagus, namanya muttaqin, takwa. Maka Al-Quran mengatakan apa? Dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adil kamu kepada sesama manusia, berlaku adil kamu kepada dirimu sendiri, itu adalah hubungan kita sesama manusia. Terapkan keadilan, dan itu dapat mengantarkan kita menjadi orang takwa. Salah satu fasilitas untuk menjadikan kita menjadi orang takwa adalah puasa. Begitu hebatnya ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa supaya kamu jadi takwa. Bukannya menahan diri daripada makan, minum supaya jadi orang takwa. Seharusnya tidak begitu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tajurun. Wajibkan kepada kamu puasa supaya kamu jadi lapar. Kalau kita tak makan tak minum, laparlah. La'allakum tahtishun, supaya kamu haus. Karena kalau sudah puasa pasti haus. La'allakum ta'jizun, supaya kamu jadi orang yang lemas. Puasalah kamu supaya kamu lapar, supaya lemas, supaya haus. Kan gitu. Tapi tidak. Quran mengatakan puasalah kamu supaya kamu jadi orang takwa. Kenapa demikian? Karena sasaran puasa ini adalah hati kita, bukan fisik kita. Ya, bagaimana hati kita ini bisa kita imsak dari segala yang membatalkan puasa, imsak menahan diri dari segala yang dilarang Allah, imsak menahan diri daripada ketergantungan kita kepada makhluk. Nah, inilah orang kaya itu. Orang kaya itu dia tidak berharap kepada makhluk. Kalau dia bergantung kepada makhluk, mereka itu orang fakir. Orang yang kaya adalah orang yang hanya bergantung kepada Allah. Jadi puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang yang kaya hati, untuk menjadi hati-hati yang bertakwa. Bukan sasaran puasa itu karena fisik, bukan. Sasaran puasa itu supaya hati kita bersih, hati kita salim, bukan supaya sehat. Sehat itu hanya efek sampingan saja itu. Maka harus mengatakan sumu tasih, itu efek samping saja. Puasalah kamu pasti sehat, efek samping saja. Tapi pokoknya adalah supaya kita menjadi orang takwa. Karena kalau orang masuk neraka bukan karena penyakit fisik, bukan. Kenapa kalian masuk neraka? Kata Allah, ya Allah, kami darah tinggi, ya Allah, masuk neraka. Kenapa kalian masuk neraka? Karena kami, ya Allah, diabetes, ya Allah. Kenapa kalian masuk neraka? Kami ini, ya Allah, karena stroke, ya Allah, masuk neraka. Cobalah cari ayatnya, baik Quran maupun hadis. Adakah orang masuk neraka karena penyakit fisik? Tidak ada. Yang ada adalah karena penyakit rohani. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Kami tidak salat. Rohani kami sakit, hati kami sakit, hati kami penuh dengan dengki. Penyakit rohani inilah yang harus kita obati. Dengan puasa kita akan mendapat tarbiyah dari Allah. Jadi langsung kita menjadi murabbinya itu Allah.
kita ini sebagai insan-insan yang terbiak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah dengan puasa ini ada peningkatan, ada perubahan pada diri kita, baik hati kita, cara berpikir kita. Kalaupun ada efek samping, misalnya kita jadi sehat, itu bukan sebagai tujuan, tapi tujuannya supaya kita bertambah dekat kepada Allah, merasakan kedekatan kita kepada Allah. Makanya kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kalau puasa itu untuk mencapai tingkatan takwa, takwa itu di sini, di sini takwa, di sini, bukan pada penampilan. Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila lisamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada jasadmu, fisikmu, penampilanmu, tapi Allah melihat kepada hati kamu. Bagaimana hati kita setelah Ramadan ini menjadi qalbun salimkah, qalbun maridkah, hati yang sakit, qalbun qasiyahkah, hati yang keras. Maka bulan puasa ini sebenarnya adalah untuk melembutkan hati kita. Dengan kurangnya makan membuat hati kita bertambah lembut. Man kathura akluhu kathura naumuhu wa man kathura naumuhu qalla amaluhu. Siapa yang banyak makannya pasti banyak tidurnya. Barang siapa yang banyak tidurnya pasti sedikit amalnya. Makanya kita disuruh mengurangi makan. Tapi sebahagian umat Islam ini bukan mengurangi makan, hanya mengurangi jam makan. Waktu berbuka puasa berdendam dia. Semua jus itu ada semua. Jus kuini, jus pokat, jus timun, jus jengkol boleh. Kumpul semua. Ini bukan mengurangi makan, hanya mengurangi jam makan. Porsi makannya malah lebih daripada bulan selain Ramadan. Jadi kalau bisa bulan Ramadan ini betul-betul kita mengurangi makan itu. Jangan sedikit-sedikit makan, tapi bulan Ramadan ini sedikit makan. Sebagaimana kita sedikit tidur, jangan hanya sekedar sedikit-sedikit tidur, tapi betul-betul sedikit tidur. Kalau dulu tarawih kita sampai jam 1 malam, jam 1 malam, tinggal 5 jam, makmum hilang. Saya pernah ikut sholat tarawih di masjid di perkampungan Imam Syafi'i. Sholat tarawihnya jam 10 malam, mulai jam 10 malam sampai jam 4 subuh baru selesai. 2 tingkat ke situ penuh. Habis makan malam, habis sholat isya tidur, jam 10 bangun, sholat tarawih. Masya Allah, hanya 8 rakaat saja. 1 rakaat setengah juz, 2 rakaat 1 juz, 8 rakaat 4 juz, tambah witir lagi 1 juz lagi, 5 juz 1 malam. Jemaah bertambah banyak. Oh no, sampai keluar, sampai meletup masjid. Kalau masjid kita buat macam itu, insya Allah, insya Allah ramai. Maksudnya di luar ramai, di dalam tak ramai. Jadi mudah-mudahan kita dengan puasa ini meningkatkan semuanya, kemampuan kita, kekhusyuan kita, apalagi persaudaraan kita, hati kita. Ya, kita benahi hati kita ini, ya, sehingga kita menjadi insan Ramadan. Lahir daripada bulan Ramadan ini seperti orang yang baru lahir dari kandungan ibunya. Makanya bulan 9, bulan Ramadan ini dipilih oleh Allah bulan 9. Apapun ceritanya bulan Ramadan pasti jatuh pada bulan 9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan 9. Apa hubungannya? Semua rata-rata ibu-ibu ini kalau hamil 9 bulan. Rata-rata. Ada yang hamil 2 tahun. Tidak ada, hanya satu saja, yaitu Imam Syafi'i. Ibunya hamil selama 2 tahun. Tapi rata-rata 9 bulan.
Jadi kita ini sekarang sedang berada dalam kandungan Ramadan. Nanti lahir kita setelah 9 bulan. Lahir kembali, rebirth of Muslim kata orang Barat. Kelahiran kembali seorang Muslim. Itu yang dikatakan Aidul Fitri, hari kelahiran kembali. Bukan sekedar hari raya, tapi hari itu hari kelahiran kembali kita suci daripada dosa. Mudah-mudahan semua insyaAllah itulah yang kita idam-idamkan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Jangan ada kita meninggalkan dosa di depan. Bersih semua. Lahir kita dulu tidak bawa dosa, kembali kepada Allah tidak bawa dosa. Jangan lahir dulu tidak bawa dosa, pulang bawa dosa. Usahakanlah kita kembali kepada Allah tidak bawa dosa, bersih badan. Nah, inilah Ramadan ini mengarahkan kita untuk menjadi orang yang dilahirkan kembali ya, seperti bayi yang baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz